Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan membahas tentang sebuah fenomena di dunia maya, yaitu cyberbullying. Nah, di era digital sekarang, teknologi membawa banyak kemudahan untuk kita semua. Kita bisa bersosialisasi, belajar, dan berkomunikasi lewat internet. Namun, di balik itu semua, ada bahaya yang sering kita lupakan, yaitu perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui perangkat digital, seperti ponsel, komputer, media sosial, aplikasi chat, atau game online. Ini bisa berupa pengiriman pesan kasar, penghinaan, penyebaran foto, atau informasi pribadi tanpa izin, fitnah, ejekan, bahkan pelecehan moral atau seksual secara daring. Berbeda dengan bullying tradisional yang terjadi secara tatap muka. Nah, cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan ketika korban lagi sendirian. Contoh nyata di Indonesia pun banyak. Baru-baru ini terjadi kasus di lingkungan kampus disebut 2025 Udayana University Bullying Incident, di mana bullying dan pelecehan daring dilaporkan sebagai bagian dari perundungan terhadap mahasiswa, dengan konsekuensi tragis yang memperingatkan kita bahwa cyberbullying bukan sekedar masalah lelucon online, tapi bisa berakibat serius. Nah, karena itulah materi ini sangat penting untuk kita semua, bukan untuk sekedar pengetahuan, tapi ajakan untuk bersama-sama menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, kita akan membahas dari dasar, yaitu siapa manusia itu, bagaimana fitrah dan nilai kemanusiaan, serta bagaimana kita seharusnya bersikap agar dunia maya tetap menjadi ruang aman, bukan untuk tempat luka. Jadi, mari kita mulai bersama dengan kesadaran bahwa setiap kata, setiap komentar, bahkan sekedar unggahan memiliki kekuatan bisa membangun, tapi juga bisa merusak. Nah, di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia. Yang pertama, dalam pandangan Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah dan memiliki kehormatan yang tidak boleh direndahkan. Ketika ada siswa yang melakukan cyberbullying, berarti ia merusak martabat manusia lain yang seharusnya dijaga. Al-Quran juga memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perbuatan yang menyakiti hati. Jadi, jika seseorang menghina atau mempermalukan temannya di media sosial, seperti yang digambarkan di video, itu termasuk perbuatan dosa dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua, menurut pandangan psikoanalitik. Menurut pandangan psikoanalitik, manusia memiliki ID, ego, dan superego. Ketika seseorang melakukan cyberbullying, itu berarti ID menguasai dirinya. Ia terdorong oleh emosi negatif seperti iri hati, marah, dan ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Ego dan superego yang seharusnya mengontrol, yaitu logika dan moral, tidak berfungsi. Maka perilaku buruk di dunia maya muncul karena pelaku gagal mengendalikan dorongan dalam dirinya. Nah, yang ketiga, menurut pandangan humanistik. Teori humanistik menjelaskan bahwa manusia ingin berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh empati, dan saling menghargai. Namun, di dalam video kita melihat kebalikannya. Pelaku cyberbullying justru menghambat perkembangan korban dan dirinya sendiri. Korban kehilangan rasa percaya diri dan potensi, sedangkan pelaku gagal menjadi manusia yang berkarakter positif. Karena itu, pendidikan harus membantu peserta didik berkembang secara baik, bukan saling menjatuhkan. Yang keempat, harkat dan martabat manusia. Setiap orang memiliki harga diri dan martabat yang harus dilindungi. Cyberbullying merampas martabat korban dengan cara mempermalukan dan menjelekkan mereka di depan publik. Dalam pendidikan, kita harus menegaskan bahwa menghina orang lain di dunia digital sama saja merampas kehormatan seseorang, dan itu tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Nah, yang kelima, fitrah kemanusiaan. Fitrah manusia pada dasarnya cenderung kepada kebaikan, kasih sayang, dan perbuatan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tetapi, saat seseorang melakukan cyberbullying, ia sedang menutupi fitrah kebaikan itu dengan sifat buruk seperti kebencian dan egoisme.
Nah, pendidikan berperan mengembalikan peserta didik kepada fitrah terbaiknya, sehingga dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjelaskan 2 poin hakikat kemanusiaan. Poin yang pertama yaitu menurut pandangan psikoanalitik dan poin yang kedua yaitu menurut pandangan humanistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Pratama Putra. Saya dari kelompok 8 mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah, langsung saja pada penjelasan poin pertama yaitu menurut pandangan psikoanalitik. Menurut Freud, kepribadian seseorang terdiri dari ID, dorongan primitif, ego, pengatur realitas, dan supraego, nilai moral. Nah, jika ID ini terlalu dominan, seseorang akan lebih cenderung bersifat agresif, impulsif, serta tidak memikirkan akibat dari moral. Nah, teman-teman semua tahu nggak cyberbullying ini terjadi karena apa? Cyberbullying terjadi karena ID yang tidak terkendali. Contohnya, sifat marah, sifat iri dan dengki, sifat tidak dihargai, serta sifat tidak dianggap hebat. Nah, pada dunia maya, seseorang merasa aman karena tidak bertatap muka secara langsung, sehingga ego dan superego melemah yang mengakibatkan pelaku cyberbullying mudah saja menyerang korbannya tanpa rasa bersalah. Kejadian ini terlihat pada kasus cyberbullying yang terjadi di kampus maupun sekolah. Baiklah, poin yang kedua yaitu menurut pandangan humanistik. Menurut pandangan ini menekankan bahwa setiap individu ini menjadi pribadi yang lebih baik, penuh empati, dan mencapai aktualisasi diri. Nah, setiap orang membutuhkan penghargaan seperti rasa aman, rasa dihormati dan dihargai, cinta, serta penerimaan sosial. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul sifat dan sikap yang negatif. Cyberbullying ini terjadi ketika pelaku gagal dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya, misalnya kurangnya perhatian, merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap hebat, serta kurang mendapat empati. Dalam proses itu, ia merusak perkembangan dirinya sendiri serta korbannya. Nah, ia makin jauh dari nilai kemanusiaan yang seharusnya ia capai. Baiklah, segitu saja penjelasan materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Bapaiko dengan NIM 24332027 dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan martabat manusia dengan fitrah kemanusiaan. Cyberbullying bukan hanya persoalan etika di media sosial, tetapi juga menyentuh nilai dasar kemanusiaan. Dalam kehidupan digital saat ini, seseorang dapat dengan mudah merendahkan orang lain hanya lewat dengan komentar unggahan atau penyebaran informasi. Padahal, setiap manusia memiliki harkat, martabat, dan fitrah kemanusiaan yang harus dihormati baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang pertama, harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia merupakan nilai yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Harkat menunjukkan kedudukan manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral. Sedangkan martabat adalah nilai kehormatan yang membuat setiap manusia layak dihargai tanpa memandang status sosial, ekonomi, fisik, maupun latar belakangnya. Dalam konteks cyberbullying, tindakan seperti menghina, mempermalukan, menyebarkan foto pribadi, atau ujaran kebencian secara langsung merampas martabat korban. Media digital membuat pelanggaran ini menjadi lebih bahaya karena pertama, dampaknya dapat menyebar luas dan cepat. Yang kedua, sulit dihapus sepenuhnya. Yang ketiga, korban dapat mengalami tekanan psikologis berkepanjangan. Cyberbullying bukan hanya sekedar candaan atau komentar biasa, tetapi bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap orang berhak atas rasa aman, dihormati, dan diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, menghormati martabat manusia juga harus diterapkan dalam perilaku media bersosial. Yang kedua, fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan adalah kecenderungan alami manusia untuk mencintai kebaikan, berempati,
peduli, dan saling menolong. Pada dasarnya, manusia tidak dilahirkan dengan sifat membenci atau menyakiti orang lain. Perilaku negatif seperti cyberbullying muncul karena pengaruh lingkungan, pengalaman buruk, kurangnya pendidikan karakter, dan penggunaan media sosial tanpa kontrol. Ketika seorang melakukan cyberbullying, ia sebenarnya sedang menyimpang dari fitrah kemanusiaannya. Rasa empati tergantikan oleh egoisme, iri hati, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Media sosial dapat memperparah kondisi ini karena perilaku sering merasa aman di balik layar dan anonim. Untuk mengembalikan manusia pada fitrah diperlakukan. Yang pertama, pendidikan karakter dan moral. Yang kedua, kesadaran diri dalam bermedia sosial. Yang ketiga, penguatan empati dan tanggung jawab digital. Dengan memahami fitrah kemanusiaan, kita diajak untuk bijak dalam menulis, mengunggah, atau menyebarkan sesuatu di media sosial. Kesimpulannya, cyberbullying adalah tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia, serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Di dunia digital, seharusnya menjadi ruangan yang aman, mendidik, dan membangun, bukan tempat untuk merendahkan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga sikap, empati, dan nilai kemanusiaan dalam setiap aktivitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Kismada Putri. Saya sebagai pemateri keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cyberbullying dalam hakikat manusia. Nah, yang keenam ada dimensi individual manusia. Setiap manusia memiliki potensi, keunikan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dimensi individual menegaskan bahwa perkembangan seseorang hanya bisa optimal bila dirinya merasa aman, diterima, dan dihargai. Cyberbullying menyerang langsung identitas dan harga diri individu. Korban menjadi takut, malu, atau kehilangan rasa percaya diri. Akibatnya, potensi akademik, bakat, kreativitas, hingga kesehatan mentalnya terhambat. Pelaku merusak perkembangan orang lain yang seharusnya dihormati sebagai individu unik. Nah, teman-teman coba bayangkan ada seseorang siswa bernama si A. Si A itu sebenarnya anak yang pintar, menggambar, dan suka sekali membuat komik. Tapi suatu hari ketika si A mengunggah hasil gambarnya ke media sosial, ada beberapa teman yang memuji gambarnya. Mereka bilang gambarnya jelek dan tidak bagus. Nah, bahkan ada yang membuat ejekan dari fotonya. Sejak saat itu, si A menjadi takut untuk berkarya lagi. Ia mulai merasa dirinya tidak cukup baik, malu, dan perlahan kehilangan kepercayaan diri. Nah, disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Guru, sekolah, dan lingkungan belajar harus menjadi tempat yang membuat setiap anak merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Pendidikan harus mengajarkan bahwa setiap dari kalian itu unik. Kalian punya potensi, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus membangun budaya saling mendukung, bukan saling merendahkan. Ketika ada teman yang diajak, kita harus berani membela, menguatkan, dan menunjukkan bahwa menciptakan rasa aman adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, yang kedua ada dimensi kesosialan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, kerjasama, dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kualitas masyarakat sangat ditentukan oleh karakter warganya. Dan cyberbullying merusak tatanan sosial, memperbesar konflik, menumbuhkan kebencian, dan menghancurkan rasa saling percaya. Lingkungan sekolah, kampus, atau masyarakat menjadi tidak nyaman. Ketika budaya saling merendahkan berkembang, manusia kehilangan sifat sosialnya dan yang sehat. Nah, contohnya sekarang bayangkan ada kasus lain gitu di sebuah kelas, ada grup chat yang anggotanya sebagai mahasiswa. Namun diam-diam beberapa siswa menggunakan grup itu untuk menjelekan teman mereka sendiri. Nah, contohnya bernama si B. Mereka membuat gosip palsu, mengunggah foto tanpa izin, dan tertawa-tawa bersama. Akhirnya suasana kelas menjadi penuh ketegangan. Teman-teman mulai tidak percaya satu sama lain, banyak yang takut bicara, dan hubungan antar siswa pun retak. Nah, contohnya seperti pendidikan bukan hanya soal matematika atau IPA, tetapi juga bagaimana kita hidup bersama.
sekolah harus membangun budaya sosial yang sehat, budaya yang membentuk kerjasama, empati, dan rasa saling percaya. Guru perlu mengajarkan etika bermedia sosial, menguatkan di nilai pertemanan, dan memberikan contoh bagaimana membangun hubungan yang baik. Kita harus belajar bahwa kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Maka pilihlah untuk menjadi teman yang menenangkan, bukan teman yang menakutkan. Wah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alansori Hasibuan dengan NIM 25053101 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan kajian materi mengenai hakikat manusia pada bagian dimensi kemanusiaan. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kemampuan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan norma, etika, dan hati nurani, di mana moral menjadi dasar bagi manusia untuk bertindak dengan baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku. Cyberbullying menjadi bukti hilangnya moral seseorang karena pelaku cyberbullying mengabaikan rasa sopan santun, empati, dan tanggung jawab. Itu bisa terjadi karena dunia digital sering membuat orang merasa bebas menghina tanpa memikirkan dampak dan konsekuensinya terhadap korban. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi keagamaan. Dimensi keagamaan berarti bahwa manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena agama merupakan pedoman moral tertinggi bagi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa cyberbullying jelas bertentangan dengan ajaran agama apapun, khususnya pada ajaran agama Islam, karena menghina, memfitnah, menyakiti hati, merendahkan, dan menyebarkan aib orang lain merupakan dosa yang sangat besar. Pelaku cyberbullying bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga melanggar perintah Tuhan. Padahal jelas agama menuntun manusia agar bijak dalam setiap ucapan, termasuk di media sosial. Kesimpulan dari kajian materi hakikat manusia adalah cyberbullying terjadi ketika manusia lupa menjaga kehormatan sesama. Dalam Islam, ini adalah penyimpangan akhlak dan secara psikologis muncul karena akibat dorongan negatif yang tidak dikendalikan. Maka manusia perlu kembali pada fitrahnya, mengendalikan ego, menumbuhkan rasa empati, dan selalu menjaga akhlak. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam menjaga dan membentuk karakter peserta didik, agar dunia digital dijadikan sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat ilmu pendidikan membahas dasar pemikiran tentang apa itu pendidikan, untuk apa pendidikan diselenggarakan, dan nilai apa yang harus dijunjung dalam proses pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya mengkaji proses belajar mengajar, tetapi juga bagaimana pendidikan membentuk cara berpikir, sikap, dan tanggung jawab manusia. Oleh karena itu, memahami hakikat ilmu pendidikan menjadi paling penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter dan integritas. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas tentang hakikat ilmu pendidikan yang dikaitkan dengan kasus korupsi Ibrahim Arif. Hakikat pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk membentuk manusia secara utuh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, sikap, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan seharusnya menghasilkan manusia yang berilmu dan berintegritas. Dalam video YouTube tersebut dijelaskan tentang Ibrahim Arif, seorang konsultan muda Kemendikbud yang terseret kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang berada di lingkungan pendidikan dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, pendidikan yang tidak berhasil membentuk karakter jujur akan melahirkan penyimpangan. Artinya, tujuan hakiki pendidikan belum tercapai. Terus, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah,
Cara mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama, memperkuat pendidikan karakter dan integritas, bukan hanya pencapaian akademik. Yang kedua, menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab secara dini, terutama pada calon pendidik dan tenaga profesional pendidikan. Yang ketiga, menjadikan kasus dalam video sebagai contoh nyata atau studi kasus agar peserta didik memahami dampak buruk bagi korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi tentang hakikat ilmu pendidikan, ilmu teoritis dan ilmu praktis. Yang pertama yaitu sebagai ilmu teoritis, ilmu pendidikan mempelajari konsep, prinsip serta teori tentang bagaimana pendidikan seharusnya berlangsung, termasuk teori tentang etika profesi, kepemimpinan pendidikan, dan pendidikan karakter. Kaitannya dengan video yaitu secara teori, seseorang konsultan pendidikan seharusnya memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Namun, dalam video tersebut terlihat adanya kesenjangan antara teori pendidikan yang ideal dengan praktik nyata, karena pelaku yang memahami sistem pendidikan justru terlibat kasus korupsi. Cara mengatasinya yaitu teori pendidikan harus tidak terhenti di tatanan konsep saja, namun juga diinternalisasi sebagai pedoman sikap. Yang kedua yaitu pendidikan tinggi perlu menekankan pemahaman etika profesi, bukan sekedar penguasaan teori teknis. Mahasiswa dan calon profesional perlu dilatih mengkritisi praktik yang menyimpang dari teori. Yang kedua yaitu hakikat ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis berarti bahwa ilmu ini harus dapat diterapkan dalam tindakan nyata, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengambilan keputusan di dunia pendidikan. Kaitannya dengan video yaitu kasus Ibrahim Arif menunjukkan bahwa praktik di dunia pendidikan dapat menyimpang ketika ilmu pendidikan tidak dipraktikkan secara benar. Kebijakan dan pengadaan yang seharusnya mendukung pendidikan justru menjadi salah penyalahgunaan wewenang. Cara mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memastikan setiap praktik pendidikan dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas. Yang kedua yaitu menguatkan sistem pengawasan dalam praktik kebijakan pendidikan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Ari Papaikoh dengan NIM 24332027. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan tidak hanya membahas cara mengajar atau metode pembelajaran, tetapi juga berkait erat dengan nilai dan norma. Pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk manusia yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ilmu pendidikan disebut sebagai ilmu normatif, karena mengandung nilai tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam dunia pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan bersifat normatif karena membahas nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, kejujuran, yang kedua, keadilan, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, integritas, yang kelima, kepedulian terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, pendidikan tidak bersifat netral nilai. Setiap kebijakan, tindakan pendidik, dan sistem pendidikan selalu membawa nilai tertentu yang mempengaruhi peserta didik dan masyarakat. Ciri-ciri ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Beberapa ciri utama ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif antara lain: yang pertama, menentukan standar nilai pendidikan, menetap apa yang dianggap baik, benar, dan pantas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembentukan karakter, tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk sikap dan moral peserta didik. Yang ketiga, menjadi pedoman tindakan nilai norma dalam pendidikan, menjadi acuan bagi guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan. Yang keempat, mengandung tanggung jawab moral, setiap keputusan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Kaitan ilmu normatif dengan kasus dalam video. Dalam video yang dibahas ditunjukkan adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang di bidang pendidikan
Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai dan norma pendidikan. Seterusnya, pelaku dalam dunia pendidikan menjadi teladan moral bagi masyarakat. Namun, ketika terjadi penyelenggaraan nilai seperti korupsi, hal tersebut menunjukkan kegagalan pendidikan dalam penjalanan fungsi normatifnya. Pendidikan yang seterusnya menanamkan kejujuran justru ternodai oleh praktik yang bertentangan dengan nilai dasar pendidikan itu sendiri. Dampak nilai normatif diabaikan. Jika nilai normatif dalam pendidikan diabaikan, maka dampak yang muncul antara lain, yang pertama, 1. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua, rusaknya citra pendidik sebagai teladan moral. Yang ketiga, pendidik hanya menjadi formalitas tanpa makna nilai. Yang keempat, terbentuknya generasi yang cerdas secara intelektual tapi lemah secara moral. Hal ini membuktikan bahwa nilai dan norma merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Cara mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, menegaskan kembali bahwa pendidikan syarat dengan nilai moral. Yang kedua, menjadikan etika dan integritas sebagai standar utama dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, memberi keteladanan nyata dari pendidik dan penjabat pendidikan. Yang keempat, menggunakan kasus pelanggaran nilai sebagai pembelajaran normatif agar tidak terulang kembali. Kesimpulannya, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia bermoral. Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus menjadi dasar utama dalam setiap praktik pendidikan agar pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi individu dan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Kismada Putri. Saya sebagai pemateri keempat, saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam hakikat ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris. Pengertian sebagai ilmu empiris, ilmu pendidikan didasarkan pada fakta, data, dan bukti nyata yang dapat diamati dan dievaluasi, bukan sekedar asumsi atau kepentingan tertentu. Kaitan dengan video kasus yang dibahas dalam video menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan nyata, melainkan diduga dipengaruhi kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian negara. Cara mengatasi permasalahan setiap kebijakan pendidikan harus didasarkan pada data empiris dan evaluasi yang objektif. Yang pertama yaitu menguatkan budaya evaluasi dan audit dalam program pendidikan. Yang kedua ada mendorong sikap kritis terhadap kebijakan yang tidak berbasis bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alansori Hasibuan dengan NIM 250531101 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan melanjutkan materi mengenai hakikat ilmu pendidikan pada bagian peranan dan kedudukan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan berperan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan, serta menjadi pedoman moral bagi seluruh pelaku pendidikan, mulai dari guru hingga pengambil kebijakan. Dari kasus Ibrahim Arif menegaskan bahwa kedudukan ilmu pendidikan sangat strategis, namun juga rentan disalahgunakan jika tidak dibarengi dengan integritas. Ketika pelaku pendidikan menyimpang, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi pada kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Cara mengatasi permasalahan tersebut ialah menegaskan bahwa setiap pelaku pendidikan memikul tanggung jawab moral, menjadikan ilmu pendidikan sebagai alat pembentukan karakter, bukan hanya instrumen administratif, dan membangun budaya pendidikan yang transparan, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik. Kasus korupsi dalam dunia pendidikan bukan sekedar masalah hukum, tetapi kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter melalui pemahaman hakikat ilmu pendidikan secara utuh, teoritis, praktis, normatif, dan empiris. Kita diingatkan bahwa pendidikan sejati harus melahirkan manusia yang cerdas dan bermoral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada video ini, kami akan membahas tentang landasan pendidikan, yaitu dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan pendidikan menjelaskan dari mana arah, nilai, dan tujuan pendidikan ditentukan, baik dari sisi agama, filsafat, sosial, hukum, budaya, psikologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun sejarah. Pemahaman tentang landasan pendidikan penting agar pendidikan tidak berjalan secara teknis semata, tetapi memiliki arah dan tanggung jawab sosial yang jelas. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang landasan pendidikan yang dikaitkan dengan video tawuran. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius merupakan dasar pendidikan yang bersumber dari ajaran agama yang menekankan nilai keimanan, akhlak, kasih sayang, dan larangan melakukan kekerasan. Pendidikan dengan landasan religius bertujuan membentuk manusia yang berperilaku sesuai dengan nilai moral dan spiritual. Kaitan dengan video tawuran terlihat sangat jelas. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam tawuran, apalagi sampai menggunakan senjata, bertentangan secara langsung dengan ajaran agama manapun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai religius belum tertanam secara kuat dalam diri pelaku, sehingga emosi dan kebencian lebih dominan daripada nilai kemanusiaan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menjadikan pendidikan agama tidak hanya bersifat teoristis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan religius perlu diarahkan pada pembentukan sikap empati, pengendalian diri, dan kesadaran bahwa kekerasan bukan solusi. Jika nilai-nilai agama benar-benar dihayati, maka kecenderungan melakukan tawuran dapat diminimalkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis, berkaitan dengan cara berpikir mendasar tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang rasional, bijaksana, dan mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Dalam video tawuran, terlihat bahwa para pelaku bertindak tanpa pertimbangan rasional dan refleksi moral. Kekerasan dilakukan secara impulsif tanpa memikirkan dampak jangka panjang, baik diri sendiri maupun orang lain. Ini menunjukkan bahwa lemahnya landasan filosofis dalam cara berpikir mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan perlu mendorong peserta didik agar terbiasa berpikir kritis dan reflektif. Peserta didik harus diajak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi serta penyelesaian konflik. Seharusnya dilakukan secara damai. Dengan penguatan cara berpikir filosofis, siswa tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan destruktif seperti tawuran. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan ini memandang bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan individu agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik, memahami norma sosial, serta membangun hubungan yang harmonis. Tawuran dalam video tersebut merupakan bentuk konflik sosial yang muncul akibat solidaritas kelompok yang sempit, tekanan teman sebaya, dan rendahnya kesadaran sosial. Para pelaku lebih mementingkan identitas kelompok daripada ketertiban dan kedamaian masyarakat. Permasalahan ini dapat diatasi dengan pendidikan yang menekankan bahwa kesadaran sosial, kerjasama, dan toleransi. Sekolah dan masyarakat perlu menciptakan ruang interaksi positif antar kelompok agar peserta didik belajar menyelesaikan perbedaan secara dialogis, bukan secara kekerasan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai alat pemersatu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Papaiko dengan NIM 24332027. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan legalitas atau hukum. Pendidikan tidak dapat dilepas dari aturan hukum yang berlaku. Setiap proses pendidikan harus berjalan sesuai dengan hukum negara agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Landasan legalitas menjadi dasar penting untuk mengatur perilaku peserta didik, serta seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Pengertian landasan legalitas atau hukum. Landasan
Legalitas atau hukum dalam pendidikan adalah dasar yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman, pengendali, sekaligus pemberi sanksi terhadap tindakan yang melanggar norma atau aturan. Dalam pendidikan, hukum mengatur hak dan kewajiban peserta didik serta lembaga pendidikan, termasuk larangan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan tindakan kriminal lainnya. Fungsi landasan hukum dan pendidikan. Landasan hukum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pendidikan. Yang kedua, melindungi hak peserta didik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, memberi batasan yang jelas terhadap pelaku menyimpang. Yang keempat, menjadi dasar pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dengan adanya hukum, pendidikan tidak berjalan secara bebas tanpa aturan, melainkan terarah dan bertanggung jawab. Dalam video yang dibahas, ditampilkan fenomena tawuran di antar pelajar. Tindakan tawuran tersebut jelas melanggar hukum karena mengandung unsur kekerasan, perusakan, dan membahayakan keselamatan orang lain. Perilaku ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku. Mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dalam tindakan kekerasan, seperti sanksi pidana atau hukuman lainnya. Hal ini menandakan bahwa pemahaman terhadap landasan hukum dalam pendidik belum tertanam dengan baik. Dampak jika landasan hukum diabaikan. Jika landasan hukum diabaikan dalam dunia pendidikan, maka akan timbul berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya kekerasan di lingkungan sekolah, rusaknya rasa aman dan ketertiban, menurunnya wibawa lembaga pendidikan, dan terbentuknya perilaku menyimpang sejak usia dini. Kondisi ini menghambat tujuan utama pendidik dalam membentuk karakter peserta didik yang beradab dan bertanggung jawab. Upaya mengatasi permasalahan pelanggar hukum dalam pendidik dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum sejak dini. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa tawuran bukan hanya pelanggar norma sosial, tetapi juga pelanggar hukum. Yang ketiga, menetapkan sanksi yang tegas dan adil sesuai aturan. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran hukum dengan kasus nyata agar lebih mudah dipahami. Yang kelima, melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembinaan perilaku peserta didik. Kesimpulannya, landasan legalitas atau hukum memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus berjalan seiring dengan berjalannya waktu agar tercipta lingkungan belajar yang aman, tertib, dan bermoral. Dengan menambahkan kesadaran hukum sejak dini, peserta didik diharapkan mampu berpikir sebelum bertindak dan menjauhi perilaku kekerasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Kismada Putri. Saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawuran dalam konsep landasan pendidikan. Ada yang keenam, yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan perkembangan emosi, kepribadian, dan kontrol diri peserta didik. Pendidikan harus membantu individu mengelola emosi dan tekanan secara sehat. Dalam video tawuran, perilaku agresif mencerminkan ketidakstabilan emosi dan lamanya pengendalian diri. Remaja sering terlibat tawuran karena dorongan emosi, pencarian identitas, dan keinginan diakui oleh kelompoknya. Permasalahan ini dapat diatasi melalui pendekatan psikologis dalam pendidikan, seperti bimbingan konseling, pengembangan kecerdasan emosional, dan pembelajaran keterampilan menyelesaikan konflik. Jika peserta didik mampu memahami dan mengelola emosinya, mereka tidak mudah terjerumus ke dalam perilaku kekerasan. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu landasan IPTEX. Landasan IPTEX menekankan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara positif. Video tawuran yang tersebar luas melalui media digital menunjukkan bahwa teknologi cepat menjadi sarana penyebaran perilaku negatif jika tidak disertai literasi digital yang baik. Tayangan kekerasan berpotensi ditiru dan dianggap sebagai hal yang wajar.
Untuk mengatasi hal ini, pendidikan harus membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital, sehingga mereka mampu menyalin dan menggunakan teknologi secara bijak. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan edukatif dan nilai perdamaian, bukan kekerasan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Ansori Hasibuan dengan NIM 250530101 dari program studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan pendidikan. Landasan selanjutnya yaitu landasan ekonomi. Landasan ekonomi melihat pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tawuran juga dapat dipicu oleh faktor ekonomi seperti keterbatasan kesempatan, minimnya kegiatan produktif, dan masa frustasi terhadap masa depan. Kondisi ini dapat mendorong remaja menyalurkan emosinya melalui kekerasan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan pendidikan yang memberikan keterampilan hidup dan kesiapan kerja. Dengan adanya harapan masa depan yang jelas, peserta didik akan lebih fokus pada pengembangan diri daripada terlibat dalam tindakan destruktif. Landasan selanjutnya yaitu landasan sejarah. Landasan sejarah menekankan pentingnya pembelajaran dari peristiwa masa lalu agar kesalahan yang sama tidak terulang kali. Tawuran bukan fenomena baru dan telah terjadi berulang kali dari masa ke masa. Video tersebut menunjukkan bahwa tanpa pembelajaran sejarah yang reflektif, pola kekerasan akan terus berulang. Oleh karena itu, pendidikan sejarah perlu diarahkan pada pemahaman, makna, dan dampak sosial dari konflik. Dengan belajar dari pengalaman masa lalu, peserta didik diharapkan mampu memilih jalan damai dalam menghadapi perbedaan dan permasalahan. Melalui pemahaman berbagai landasan pendidikan, dapat dipahami bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, kondisi sosial, dan perkembangan masyarakat. Fenomena tawuran yang ditampilkan dalam video menunjukkan bahwa ketika landasan pendidikan tidak diterapkan secara utuh, maka perilaku menyimpang dan kekerasan mudah terjadi. Oleh karena itu, pendidikan harus dijalankan secara menyeluruh dan berlandaskan kemanusiaan agar mampu membentuk generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan menjunjung perdamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.